Biasane amene iki rame, saiki sepine kok ngene. Dagangan-dagangan yo mek garek sithik. Apa ki masa pandemi iki dadi sepi. Tapi lo tadi kok sepine kaya ngene iki. Ora nek teko siji teko kabeh. Nek renek kabeh. Biasane lengganan tetap kok ya ora teko. Jahat tapi jahat banget. Ya apa juga bisa bayar modal ini carane. Wis. Akeh sing do sambat ora iso bayar SPP. Bapak yo do di-PHK kabeh. Ada sing gane wedangane bapak-bapak, iki bapak-bapak itu ya, Pak. Iku iki sing teko ibu-ibu iki. Iki arane ibu-ibu wedangan iki wis. Ya kok ya iki? Saya udah dipakai apa ya iki? Oh, mengko ra sing teko ra lengganan tetapku. Wis, tak jejer kabeh. Eyang. Loh, kamu dari mana? Itu Eyang, aku mau pergi kerja kelompok sama temen Eyang. Tapi di mana? di rumah teman. Tapi Terus? itu Eyang harus pakai online. Tapi aku nggak punya kuota. Beliin kuota ya Eyang. Ini loh, Eyang itu dari tadi loh ini. Jam 4 sudah seperti ini. Nggak ada yang datang ke sini kok. Jadi nggak ada kuota sama Aku sekali nggak ada loh, nggak ada. Eyang nggak punya, nggak bawa dompet juga. Gimana? Papa. Lah papamu mana? Papamu mana? Yang harus bertanggung jawab. Kuota itu papamu mana? Papa kemarin habis di PHK ya. Oke ya. Papamu COD? Iya ya. Belum pulang? Belum. Terus piye ya? Waduh, ya. Sebetulnya yo. Halo, Mei. Hai, Mei. Kowe sih gak entuk gawean ora? Ini kuota kasih kuota. Entuk gawean ora? Kok piye to, Mei? Waduh. Yes, nyang nih kuotane, nyang wes. Bu, Terima kasih ya. aku entuk lebone ora? Iki sepi kok kowe ngebon wae. Iki lu mangan lho, Bu. Aku apa kecilin lho. Catatanmu ngebak. Aduh, cecek-cecek ngono tuh kan aku. Aku Lu sembarangan. bayaran lho. Bendino ki sepi delok sepi. Ora iso iki ora iso. Tak sumpahe ra payu. Aja dosa kowe. Ayo. Dosa kowe. Murung-murung atus ngono dosa kowe. Bojoku asline lho. Ki kok Ora enak. nek dosa. Anaknya aku rene iki aku tak. Nek dari pagar apa yo rene ayo. Rene ayo. Kowe iki piye to, Bu? Anaknya Minggir itu arep utang. Kowe iki ngerti kene. Ya wis kene. Lah iya. Nek tak catet sik. Wedang. Sopo le mangan kae? Pegang. Wedang. Apa kowe arep apa ngombe? Jahe. Jahe. Aku lagi ra penak. Ini kowe tak ra di PHK to. Iki kena anaknya aku wedi mulai iki ngerti dia gara-gara aku di PHK. Biasanya Saya enggak bisa mengasih uang pada istri saya. Akhirnya aku ditundung ben bengi ra kok jatah. ora kowe mesti di adoi bojomu mesti biasane selingkuh ta kowe. Kuwi biasane ora ngeki duit. Saiki ora tau ngeki duit, mula aku rek di lockdown ora entuk mulih. Kok di lockdown apa ora entuk mulih? Aku ngerti. Kowe mesti duwe jing-jingan ya. Ya ora. Heeh, delok kasra. Pak, Engko rak kencanan nang kene, biasane ngono. Biasane kencanan nang kene. posisine iki. Posisine iki lagi koyo ngene kok dadak mikir jangan lho, pita Bu. Ndi wedangku? Ya, sik. Lho. Sik, kayak bojoku. Lho kok iso ngerti iki? Kowe mesti ngomong-ngomong. Moh, Wis tak delok ora ngerti ya. apa gedene sakmono. Ini foto. Duh, Gusti, dekat. Enek. Bu, ana langganan siji bermasalah nek. Bojoku demo ning ndi, Bu? Ora enek. Mosok aku demo ndelok ning kene ya. Mbok dilikke mesti, Bu. Ora. Golek. Lah iki. Ora kerja dolan terus. Kok koyo
Aku mau dikon-kondo orang-orang ning syukur. Karo delian karo Syukur. lho. Aku sewangi kowe lho, aku sewangi kowe lho. Orang mulai bilang dino to. Oh wes yo. Wes sesasi mah. Kowe kok gene melu ya ngopo to? Lah iki nang omahku. Lah iki Kok ngopo to kowe? Aku golek Panas keadaan. Wes, wes, Wes ra tau. Kok to sayang? Dirembuk sik. Kowe ngerti aku mau ngomong Dek? Aku mau lagi belajar action gitu loh. Ya kan? Tenang. Lah iki tenang. edok-edok dadi mbok deku. Ya toh? Mbok deku ku cerewet, terus tak tinggal ndelik ngono lho sayang. Ngoten to, Bu. Ngoten lho. Melu. Sik. Aku piye iki? Aku takok sing dodol. Ora kowe mentang-mentang tak sabet nggo Sapa panganan. sementeleng kowe lho sing Kowe kuwi. tempat mau. Menang sik. Pede mau sinau acting tapi kan ibu ndelikke. Kiang kok bener. Hah? Masa pe tak umpet kan ndelikke. Tak ewangi neng utangmu nyaur ya. Tak ewangi. Utang terus to, Bu? Kowe iki Bu, catetane kebak. Catetane kebak. Kowe kok jeneng nambah masalah. Ojo gelem, Bu. Engko Ojo nek aku nambah masalah. Ngono lho. Tenan aku Aku iki wis kena PHK sementara. Ya, Malah ketak kok utang wae. Aku nganti rawane mulih gara-gara iso blonjo iki lho. ngerti bojomu. Engko nyaur. Rame-rame ndak apa iki lho. iki lho, Pak, ora tau mulai. PHK. Wedangan terus gek. Ora tau mulih ngene lho, Mbak. Ngene lho sayang. Kowe iki masane aku mulih mbok jaluk duitnya di Yo iya. Mana saya Aku mendapatkan butuh uang? makan. Mana saya mendapatkan uang? Saya Ngombe sik, iki ngombe masalah sik. iki ora gur kowe tok. Iki Pak masalah Dik, iki tunjuk nama terjadi Pak Dik. pada banyak orang. Banyak orang yang seperti Bayu ini banyak, jadi jangan dimarahi. Bayu itu jangan dimarahi. Nggak Dia juga dimarahi. sedih Saya karena sedih dia juga. di PHK sementara. Itu ternyata Dia nggak punya Pak Dik. duit. Jadi kondisinya memang seperti ini. Dalam masa pandemi ini banyak para karyawan yang memang diberhentikan dari kerja. Nah, ini kalau kalian berdua bisa rukun, saling mendorong, barangkali akan punya semangat untuk entah bodoh-dodolan. Masalahnya ngeten lho Pak D. Bojo kula niki kena masukane cocok borok iki lho. Iki lho. Lah aku Iki lihat masukane. kene lho. Iki serane mana-mana sih bojo kula. Kowe iki ojo Aku ngono. lak beli ngomong begitu. Aja sapa karo wong iki. Iki rumah tangga aku. Iki Iya, saling iya. Dan bendino nangis teng omah kula lho Pak De, ra ndek Iki duit lho Pak De. virus luwi corona saya. Wes saiki ngene sewe iki timbange dhewe Kowe ra. sapa bidek iki dadine ngono. Iki ora iso ngrampungi gawe iki. Iki ora iso ngrampungi gawe. Iki kudu tak celuk. Iki Iki durungane kabeh. Iki tak celukne wong sing pinter bagaimana mengatasi persoalan-persoalan semacam ini. Kowe lagi ngene sik tak celukke tamuku. Eneng Mas Abil karo Mbak Yona. Oh, monggo, kami persilahkan. Ini ada persoalan-persoalan besar ini. Monggo Mbak Liona, agak digeser sedikit anunya. Ya, ini gini, Mas Monggo, Abil. Pak. Anu Pak nduk rumen De, nopo monggo. teh nopo nggih? Teh nggih. Teh manis nggih. Nggih. Bro, can I have one ice dalgona, less ice, less sugar, please? Pak, jenengane kok mboten kudu bahasa Inggris. Terjemahno. Mang nekake turis lho. Pak, urusane niku, Pak, urusane iki kula niku mboten iso mangan. Lah, ya, Gara-gara kena lockdown, Ini- dipecat. ini Mang lagi- ketoke turis kok. Iki lagi arep tak Hongkong. supaya beliau berdua itu memberi pencerahan. Ini begini Mbak Liona sama Mas Abil. Don't worry, bro. Oke, Bro. Ini kondisi semacam ini terjadi di banyak tempat. Jadi kondisi pandemi ini tidak hanya di Indonesia, sebetulnya tidak hanya di Solo, tidak hanya di kampung kita, tapi di hampir seluruh dunia. Yeah, it's Itu banyak worldwide. orang, ya Yes. betul. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Sehingga banyak rumah tangga yang berantakan, langsung padu. Lah bojone iki ya mung pengen mung duit wae, ora gel kompromi, tidak mau kreatif, Makanan khusus. inovatif, terus mencari kerja. Oleh sebab itu, monggo kami persilahkan barangkali bisa Mbak Liona dulu atau Mas Abil dulu bisa memberikan sesuatu hal pencerahan kepada kawan-kawan ini agar supaya mereka bisa bangkit kembali dan bisa menghidupi dirinya sendiri bahkan bisa berbagi kepada banyak pihak. Mungkin Mbak Liona monggo silakan.
Monggo penunjuk wonten Pakai bahasa Indonesia aja supaya jelas. tipsnya langsung kula enten. Gimana? Gadah HP mboten niki. Nah, ini apa? Tiang-tiang pengangguran ini gadah HP mboten. Sebentar lagi dijual. Waduh. Nah, ampun. penganggurannya baru seminggu. Niki Masa aset bisa? jenengan malah. Lah, beri yang, potong yang sama- bisa membuat masa depan lebih cerah, lebih baik. Ini HP-nya ini. Anak-anak masih ya. Oh, enggak mesti. Oh, enggak mesti. Mau anak juga apa? Tapi nah, tadi kan mbaknya udah COD-an kan. Nah, itu kan berarti begini-begini toh. Terus dapatnya barang dari mana? Dari Pak Abil, dari PGS. Iya. Online nih Mbak. Oke kan, dengan kan online ke. Nah misalnya Pak Abil punya toko toh di BTC. Terus nanti jenengan langsung masukkan ke WA Stories, Facebook, Instagram. Jadi teman-temannya yang nggak keluar rumah pun bisa melihat itu dagangannya jenengan yang diambil dari Pak Abil nih, bisa bekerja sama toh kan Pak Abil punya tokonya, jenengan membantu kayak marketingnya ngeten loh Mbak. Nah jenengan gadah niki toh sami toh. Nah, Iya, kamu dengar ora? No excuse bro, Ngatur ya. bukan alasan. Iki aku ki HP ki to, Mbak. Kertanggo asam-asam. Ora faedah nek mau kuwi mbok tuku sing dienggo nguncali maling nih kok. Kecanggihan kayak jenengan. Iki enak-enak fungsinya juga. But very useful. This is a Okay. very useful tool that Okay. can change your Oh life. yes, no yes. Amin. Oh yes, no no, oh yes. Iya. Gitu. Ini tuh banyak fungsinya. Saya Namanya gitu. smartphone. Salah satu. Ya dong, Jadi Facebook, salah satu. status. Salah satu itu lewat online. Online. Berarti masuk bekerja. ke Google itu bisa ya mungkin ya. Oh, Dari Ojek. rumah itu bisa bekerja juga. Selain itu barangkali masih banyak hal yang bisa dilakukan. Ini Mbak. Seperti teman saya, misalnya teman saya itu penari, juga kondang. Iya. Dulu penghasilannya tidak kurang dari 15 juta setiap bulan karena banyak PY, banyak di mana-mana. Itu selama 6 bulan ini nggak ada sama sekali pemasukan. Jadi dia tidak patah semangat, dia tidak berhenti, dia tiba-tiba menggawe tiwul tiwul Aneka tapi rasa. digawe macam-macam, digawe kaya bolu dan ditawake lewat online yang dikatakan ya ternyata bisa. Ternyata dengan inovasi dan kreativitas dia bisa mempertahankan diri untuk bisa hidup. Pripun Pak Abil? Iya Laras, jadi apa yang jika dan Mbak Leona itu benar, jadi memang ini zaman udah berubah. Iya. Kita lihat beberapa toko besar di Jakarta, supermarket Iya. besar menutup beberapa outletnya. Supermarket ABC itu udah Turun viral, semua, ya. menutup beberapa outletnya karena memang dunianya udah dunia online, dunia virtual. Jadi Saat ini wedangan Nah. kaya burin ini Ya, gitu. juga dengan ini Bisa dipakai. sebenarnya ini pun juga seperti apa yang disarankan oleh Mbak Leona tadi, jenengan punya senjata, punya ini Itu lewat cucu saya tadi. juga sebenarnya kan Pak Sudah itu itu bisa. sakit. Tak suruh Jadi, Jadi sehingga kalau mungkin kebetulan pengalaman real nyata di tempat saya, ya dari saya karena saya punya gas di Iya. BTC, itu banyak anak muda-muda kaya. Mahasiswa itu udah kaya-kaya, lain sama dengan model saya masih pakai itu banyak mahasiswa itu kaya-kaya karena juga canggih, dia masuk mungkin di toko-toko online ada yang ada di TV, Oh, TV gitu, ya. itu dia masukin tapi dengan konsekuensi kalau dari itu Iya. Harus rutin ya. banyak modal itu. Masuk Itu info mahasiswa ya. kayak banyak modal masih nih muda, mboten sangat gemarto puniki pun modal. malah justru yang kalau saya lihat itu yang sudah generasi seusia saya dengan yang masih muda-muda itu, walaupun saya udah Ketinggalan Muarok lincahnya ya. di BTC saya sudah buka mungkin puluhan tahun lebih ya. Dengan mereka yang baru main 2-3 tahun, kira-kira omsetnya sekarang udah Kalah ya. ngau-ngau mereka. Udah ada yang udah mulai pengembangan karena di outlet kan memang sebetulnya lebih mementingkan kebutuhan makan pokok. Karena outlet sandang itu kebutuhan nggak primer, agak turun. Dia terus ada yang udah pengembangan bikin kafe-kafe wedangan, tapi juga tetap pemasarannya dengan online. Itu terus. Jadi yang anak-anak muda itu Pak yang usahanya di bawah saya walaupun dia bukanya baru 2-3 tahun, 4 tahun, saya udah puluhan tahun. Saya ngaku ya, hari ini usianya jauh lebih banyak daripada mereka. Karena saya gak Toko kan satu produk ya Pak. Nah, kalau online kan mau jualan apa aja kan bisa. Saya bisa. Lagian kalau offline, istilah offline ya, anggap offline itu kan yang saya mengandalkan orang yang lewat, Iya, terus. orang yang datang. Ya. Kalau itu kan ya,
Dan si ibu juga tadi kalau sampai sepi, ini juga bisa minimal ke jenengan punya grup RT, RW, PKK. Saya dari teman, dari tangga, kalau udah mungkin lebih canggih lagi, Di samping buka sendiri nggih, buka Facebook, ini. kemudian atau kalau yang, kalau mau makan emang harus yang deket-deket, kalau yang baju yang nggak pakai busuk ya itu kan bisa lewat. Ya apakah Tokopedia atau apa namanya? Kalau ini bisa ditawake, wow, warung kopi Punokawan, jago makan Mas. Tapi harus kreatif ya, selalu harus Atau sekarang kan kreatif. adanya transportasi online, itu kan kita lihat di gang-gang kecil. Nggih. Mereka cuma pasang MMT, truk, Ya. dia daftar tapi daftar di yang online Online, transportasi ya. ya, Gojek, Grab atau daftarkan di situ. Itu kan nanti tiba-tiba banyak. Jadi ada teman Gojek saya punya teman Gojek. Alah, Umaira Bejasi jelasnya bergugang. Yang katanya modal mungkin tapi dia pintar masak. Jadi masakannya emang enak banget. Udah dipajang di depan itu. Ya itu kan Penerima pesanan begitu iya. ya. Tapi itu kan Tapi maksudnya kan Daftar biar dulu. Ya. transportasi Gojek online, Grab online itu bisa kalau nyari ini alamatnya yang bisa. Sekarang malah banyak yang tidak pakai lapak ya Pak. Iya. Ya, Masak betul. sendiri, promosi, terus nanti langsung ordernya online. Ngaten. Jadi Iya. gitu. Jadi Harus ternyata begini, Mas Bayu dan kawan-kawan muda. Ada ide tadi. Dari penjenengan juga, Bu. Iya. Ini ternyata sekarang zamannya sudah berubah dari zaman offline, dari zaman online. Tapi selain itu juga saya melihat satu kreativitas di dalam dunia kuliner. Dulu kuliner itu apa tiba-tiba muncul banyak makanan olahan baru yang agak aneh-aneh itu loh, yang ditawarkan. Jadi tetap bagaimana kreativitas itu bisa muncul dan Nah, kopi bisa ini menawarkan. Nah, produk baru nih, inovasi baru ini Pak. nah betul. Dulu misalnya kopi susu cuma di Ya, udek ini ya. Iya. Ini kan di mixer. di Pak. mixer lah itu inovasi baru. Juga banyak juga. Nggih, Desainnya. viral. Ya, Nggih. ya. Di Nah, dalam terus direkam Mas. Nah, ini kan produk baru musaget muntuk-muntuk ngoten. wah juga gawe ngono. Gawe apa ngono sing Aku ora anyar. cetil, aku ora cetil loh. Caraku tok engko yo ora apa-apa yo daripada Ngomong kontang. wae. Jadi intinya Ada. corona itu kita harus Justru bisa malah membuat kita kesempatan. kreatif. kesempatan untuk ya. membuat inovasi yang lain. gitu. Iya, iya. Ini malah Bergerak ada, gitu ada ya. yang berupa. Jadi kalau tadi butuh teknologi, ada juga yang butuh teknologi di komunitas orang online itu ada istilahnya just tip. Iya. Orang ibu rumah tangga dia main gini online banyak order misalnya di BTC atau PGS. Dia kan ngurus rumah tangga nggak bisa keluar. Ya. Kalau toh keluar ke satu toko A ngambil satu barang, satu ke toko B satu barang itu nggak butuh waktu 1 jam 2 jam. Ya, ya. betul. Sekarang di pertokoan itu Bu ada yang namanya jasa titip. Jasa titip. Jadi mereka standby udah banyak kenal standby di perusahaan pertokoan. Tolong saya ambilkan di Ini. toko A barang ini. Satu baju ongkosnya 5.000 ada yang lebih. Itu kalau satu orang sehari bisa ngambilkan belonjok ke 10 potong 50.000. 50.000. Terus standby dari dapat uang terus ke toko A satu, kopi satu, bersih satu. Jadi sebelum belanja ya, yang ibu-ibu rumah tangga tadi transfer dulu uangnya terus Jadi, mengambilkan Pantesan banyak jasa nongkrong di titip ya. bawah-bawah itu ya Pak. Itu jasa titip. Itu katanya kalau itu saya bawa orang nenteng 10 04 mau saya ketemu. Nggak banyak itu Nggih. kasat mata dilihat Ya, itu betul. minimal gawa 10 Bukan saya kakaknya ketemu. sendiri ya. Jadi ternyata memang begini. Jasa titip istilahnya just tip. Jadi Banyak ternyata kesempatannya. banyak pekerjaan yang hilang memang. Iya. Konon katanya nanti di era ini 4G ini 4.0 ini nanti akan banyak profesi yang hilang, tapi akan muncul banyak profesi baru. Iya. Nggih. Banyak profesi baru. Jadi oleh sebab itu kawan-kawan memang harus cermat, harus mengamati betul di tempat yang barangkali kita punya passion dan kita punya semangat untuk mulai bekerja dengan profesi-profesi baru itu. Nggih. Dulu Gojek itu mau dianggap sepele, Gojek itu. Sekarang Gojek itu merajai, Grab itu merajai. Dulu hanya dianggap sepele ya. Seperti apa tadi yang namanya? Just tip. Just Jasa tip. titip. Jasa titip. Jasa titip itu, Oh, jasa titip itu jasa Jasa titip. titip. Nah, dalam titip itu dulu kan tidak ada. Sekarang mulai ada. Mulai ada. Tapi harus diikuti Itu kayak dengan GoFood itu ya, ada pengembangan GoFood tapi diri. ini barang Iya. loh. Ya, Iya. betul itu.
Harus Nah, belajar oh. teknologinya. Saya itu bukan di- cuma nyetir ojeknya. Oh ya. Tapi kan Betul. belajar apa gawainya, Ya, nggih, betul. gitu. Harus Harus mau daftar, belajar, daftar. nggih. Ampun mangan tok, Mas. Sinau, Mas. Jadi, Yuk. Bu, nanti Bu, Saiki terbuka to wawasanmu. Jadi, Nah, didorong suaminya juga penjenengan dewe di rumah juga bisa bekerja. Kamu bisa berjualan apapun kowe juga. kok terpun jaluk duit tok. Iya mulia, Kowe iki nek ketika aku ora njaluk duit aku tertekan. Nah, Eh. ketika aku tertekan otakku buntu. mlayune nek karo iku. Nah, otakku ki maine warung kene ngadepke pikir karo kebon. Jadi Kodoe nambah utang. Ya ora apa-apa utane mbok teror terus kok. Lah ning ngono saiki wis do aning pencerahan loh ini. Dan pencerahan ini saya pikir bisa juga bagi para pendengar semua bahwa meskipun kita saat ini sedang tertekan, sedang menderita secara ekonomi, tapi kita jangan patah semangat. Selalu ada peluang. Selalu ada solusi, selalu ada jalan. Saya kira Tuhan akan memberikan berkat pada kita, siapapun yang mau berdoa dan mau bekerja keras. Amin. Nah, itu suatu hal yang harus tetap kita ingat terus menerus. Oleh sebab itu saya kira marilah kita bersama-sama tetap bersatu, rukun dan barengan. Siapa yang kira-kira kawan kita menderita dan kita punya peluang untuk barangkali bisa diberikan teman kita berikan teman kita. Tapi ya jangan malas. Kita Minta jari, tetap Mas. Yo. Nah, Saya berarti Kerja sama nanti. seperti yang dikatakan para orang-orang yang pengusaha-pengusaha besar itu, orang katanya sekarang bekerja itu tidak hanya memilih dan atau tapi harus dan. Dulu kan memilih kerja keras atau kerja cerdas, kerja disiplin atau kerja kreatif. Orang kreatif itu ora perlu disiplin, mengeluarkan apa kreatif lalu bisa keluar. Tapi sekarang tidak bisa begitu. Harus kerja keras dan bukan atau dan kerja cerdas, kerja kreatif dan kerja disiplin. Dan harus berbagi pada banyak orang. Konon katanya menurut agama penjenengan sama dengan agama saya, banyak sedekah itu banyak rezekinya katanya. Nah, jadi meskipun Mbak Liona itu pengusaha besar, tapi bagaimana bisa berbagi pada banyak orang, saya yakin rezekinya akan bertambah banyak. Ini mbuh mitos, mbuh tenan, tapi itu keyakinan yang saya anut. Oleh sebab itu, betapapun kecilnya, marilah kita saling berbagi berhadap sesama kita. Dan kita, saya sendiri di rumah itu nyoba nandur, Mas. Nandur bayem, nandur. Monggo omahku paling perumahan, orang duwe lemah blas. Kurang pot itu. Aku di pot 10, gede-gede ngono tak jejer-jejer, tak tanduri bayam, tak tanduri kangkung, tak tanduri ndelalah wah aku pas panen ping pindho. Panen 2 kali. Masak bayam tak pedhi dhewe tak masak. Bisa tunggu 2 kali makan. Lho kuwi Saged ngagem pralon saknika. banyak. Ya apa pralon juga bisa. Nandur di rumah itu ya. Iya. Ya. Ini kalau orang bilang ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu juga itu. Nah, makanya itu banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan menurut saya. Mas Abil ini pengalaman bekerja di BDC ya. Mbak Liona ini pengusaha besar juga karena dia pengusaha roti yang sudah ratusan tahun yang lalu sudah ada dan sampai sekarang bertahan dengan sangat kuat. Itu pasti ada kiat-kiatnya. Saya pikir ini karena waktunya sudah hampir habis. Untuk closing statement, saya minta Mbak Liona dulu, lalu Mas Abin. Monggo, silakan. Ya, menurut saya di mana ada kesulitan, di situ ada peluang, Mas. Kalau tetangganya ada yang kesulitan, dengan bantu, ya itu juga bisa menghasilkan. Ya kan? Butuhnya orang apa itu bisa menjadi peluang kita. Ya, bagaimana cara kita membisniskan, mendagangkan peluang itu semua. Jadi tidak ada alasan sekarang ini tidak ada peluang buntu atau ya tidak ada mata pencaharian, itu semua bisa dicari asal kita mau belajar, mau berpikir kritis, lihat juga peluang tetangganya itu pasti bisa, mesti ada. Jadi tetap semangat, Mas. Amin. Optimis, semangat. Mas Abin, monggo. Menurut saya zaman itu berubah. Jika zaman kecil saya dengan zaman kecilnya anak saya sudah berubah, kemudian saya besar zaman kalian semua. Nah, kita mau nggak mau harus mengikuti zaman sekarang kondisinya kayak apa, ya kita harus ikuti arus zaman. Kalau kita mempertahankan seperti zaman dulu, oh, ya
ya udah maju-maju. ya, Ya, udah wis, kita wis, ya, ya, tambah. itu menurut saya harus adaptasi dengan perkembangan itu. Iya, iya. Terima kasih kepada Mas Abil, kepada Mbak Liona yang sudah memberi pencerahan pada kita semua, kepada para pendengar semua, pada pemirsa semua. Semoga dialog kita malam hari ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa membangkitkan semangat kita di era yang sekarang ini pada masa-masa sulit bagi kita semua. Selain kesehatan, juga ekonomi, juga kesehatan, juga silaturahmi kita masing-masing terbatasi. Tapi marilah dalam kondisi semacam itu kita tetap bersemangat, kita tetap saling berbagi, saling bergotong royong karena kalau kita menengok teman kita, menurut Mbak Liona kalau itu sebetulnya adalah peluang untuk bisnis kita. Oh dia butuh lombok, butuh apa tak golek ke lombok, rakyat yang sidik dia gelem bayar sidik dan bagi sidik misalnya gitu. Jadi saya pikir saling menengok, dan itu membantu tapi juga kita dapat duit dari sana. Selain itu juga sebetulnya kreativitas kita adalah hal yang sangat penting, inovasi itu hal yang sangat penting karena kebaruan kalau kita bisa menciptakan sesuatu hal yang baru dan itu milik kita, saya kira kita akan menjadi seseorang yang barangkali menjadi pionir bagi masa depan. Kalau kita bisa membuat roti yang barangkali rotinya itu tidak ada di seluruh dunia, roti yang bisa menyembuhkan penyakit jantung, wah misalnya gitu misalnya, ini kalau ini misalnya gitu, wah itu pasti akan larisnya luar biasa dan dijual mahal pasti bisa. Artinya bagaimana kita kreatif, inovatif sehingga bisa mensejahterakan banyak orang sekaligus memberi dampak ekonomi pada kita semua. Saya kira itu, terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sambil dikedapi monggo. Ya, monggo, Mas.